ada sekelompok anak muda yang penasaran akan cerita-cerita mistis tentang Jepang yang tersembunyi di hutan belantara. Para sekelompok anak muda tersebut terdiri dari 5 orang, yaitu Reina, Akmal, Aluna, Devendra, dan Rafael. Mereka tidak percaya akan hal-hal mistis tentang gua Jepang tersebut. Maka dari itu, mereka menantang diri untuk menjelajahi gua Jepang tersebut. Hutan belantara itu menjulang tinggi, banyak pepohonan menari-nari di bawah sinar matahari yang mulai redup. Raja itu pun berjalan beriringan dengan penuh semangat membara dalam dada. Hari ini mereka akan menguak misteri gua Jepang yang konon dihuni oleh arwah penasaran. Warga sekitar sudah memperingatkan mereka, namun rasa penasaran telah mengalahkan rasa takut. Mereka yakin petualangan ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Mereka pergi ke goa tersebut pada pukul 6 sore. Sesampainya di sana, mereka masih bisa tertawa dengan terbahak-bahak tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka pun memasuki gua tersebut yang gelap gulita. Untungnya, mereka memiliki senter yang telah disediakan. Ini gua apaan sih? Jelek banget gak kayak di foto-foto. Gelap aja yang ada. Mana ada tuh serem-seremnya? Ucap Akmal meremehkan. Iya, katanya ada mitos juga ya. Yang gak boleh nyebut ada di sini. Timbal Aluna. Alah, mana percaya gue? Lada, ucap Devendra sambil menantang. Mana tuh gak ada kejadian apapun, timbal Akmal. Hari ini kita buktiin kalau gua Jepang itu sekedar embel-embel warga aja. Kita bakalan keluar dari sini dengan selamat, ucap Rafael dengan rasa percaya. Guys, jangan sompral kayak gitu. Ingat, kita harus menghargai budaya setempat juga, ucap Rena berniat untuk menasihati. Ya Rena, udahlah, ayo kita lanjutin penjelajahan ini, ucap Rafael. Tengah perjalanan, matahari mulai terbenam. Suasana dingin semakin mencekam. Pada saat itu juga, Devendra menemukan sebuah artefak terbang lalai. Tanpa pikir panjang, Devendra mengambil artefak itu dan membawanya. Devendra menemukan artefak itu secara tidak sengaja, dan tidak ada siapapun yang mengetahui kecuali Aluna. Tapi Aluna tidak menghiraukan itu dan ia lebih memilih untuk fokus kepada perjalanannya. Tidak lama dari perjalanan itu, senter yang mereka pegang tiba-tiba mati secara ombak. Sontak saat itu pun semuanya terlihat gelap gulita. Dan seketika itu muncul penampakan seorang pria tentara Jepang dengan pakaian yang lusuh, gelumuran darah, dan mata yang hitam sebelah. Sontak mereka semua kaget dan menjerit. Ah! Penampakan itu dengan perlahan mendekati mereka. Mereka pun berbalik dan lari terbirit-birit. Tetapi saat lari pun sosok itu tetap mengentayangi mereka. Setelah berlari cukup jauh, sosok itu pun sudah tidak ada. Hembus napas dalam. Guys, ada yang lihat Devendra sama Akmal nggak? Tanya Rafael. Bukannya tadi sama kita? Tanya balik Aluna. Iya, terakhir lihat pas kita lari, gue kira ada di sini. Balas Rafael. Jadi di sini kita cuma bertiga. Tanya Reina. Iya, senter lu nyala lagi nggak? Kayaknya yang gue udah padam total. Tanya Aluna. Reina mencoba mengetuk-ngetuk senternya. Nah, nyala. Gimana senter punya Rafael? Tanya Reina. Nyala juga. Balas Rafael. Jadi Devendra sama Akmal kemana? Kayaknya kita harus putar balik deh buat nemuin mereka, ucap Aluna. Mereka pun terbalik arah, bertujuan untuk menemui Devendra dan Akmal sambil berteriak memanggil nama mereka. Akmal, Devendra, halo, kamu di mana? Kalian di mana? Mereka sudah mencari Akmal dan Devendra di segala penjuru gua, namun nihil.
tidak ada satupun dari mereka. Tapi tidak lama kemudian Rena melihat sebuah artefak. Aluna mengetahui itu, bahwa itu adalah artefak yang diambil oleh Defendra. Apa ini? Kok semacam artefak itu? Tanya Rena. Iya, itu artefak yang diambil sama Defendra, balas Aluna. Bentar, itu kan artefaknya berbentuk prasasti yang dimana tulisan-tulisan itu kuno. Coba kita analisis prasasti itu, ucap Rafael. Ini tulisan Jepang, tapi ada campuran tulisan Indonesianya juga, ucap Rafael. Rafael secara tidak sengaja membuka beberapa lembar dari prasasti itu. Dan Rafael pun penasaran hingga membaca beberapa lembar dari prasasti tersebut yang berjudul Isekai Karahito Okyutsu Surugiski, atau ritual membebaskan orang yang terjebak di dunia lain. Gak mungkin kan? Tanya Aluna. Iya, gak mungkin. Kita cari dulu mereka berdua. Kalau emang benar gak ketemu, berarti mereka sedang di dunia lain, balas Rena. Sementara di sisi lain, Davena dan Akmal terhentikan dari hari itu. Mereka baru menyadari bahwa di sana hanyalah mereka berdua. Tidak lama kemudian, ada sosok pria tentara Jepang. Sosok itu tidak sendiri, tetapi bersama dua tentara yang lain. Mereka berdua kaget, dan ketika ingin melarikan diri, tubuh mereka bertahan dan tidak bergerak. Tiba-tiba muncul kabut putih yang mengelilingi mereka. Suasana begitu mencekam. Langkah demi langkah sosok pria Jepang pun mendekati mereka. Mereka begitu sangat ketakutan karena bentuk rupa dari sosok pria itu sangat menyeramkan. Devendra dan Akmal meringkuk ketakutan di sudut ruang. Tubuh mereka bergetar hebat saat arwah tentara Jepang itu membisikkan kata-kata kutukan di telinga mereka. Suara bisikan arwah itu menggema juga di telinga mereka. Kalian akan menderita selamanya seperti kita saat. Bisikan-bisikan itu menghantui pikiran mereka yang menyiksa jiwa mereka dan membuat trauma seumur hidup. Mereka memohon ampun kepada sosok-sosok arwah hingga bersujud kepada arwah-arwah tersebut, memohon untuk dikembalikan ke alam aslinya. Namun nihil, tidak ada jawaban apapun dari arwah itu. Mereka di sana hanya bisa merenung, menyesali apa yang telah mereka perbuat. Aluna, Rena, dan Rafael melanjutkan perjalanan untuk mencari Akmal dan Devendra, mencari ke segala arah hingga menemukan pintu keluar. Namun nihil, Devendra dan Akmal tidak dapat ditemukan. Pada saat itu juga ada seorang kakek-kakek yang entah berantah keadaannya datang dari pintu keluar menemui mereka bertiga. Nah, apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian membawa prasasti itu? Ucap kakek itu. Kenapa saat di perjalanan kita kehilangan dua teman kita? Salah satu dari mereka membawa prasasti ini. Saat kita mencari mereka, kita menemukan prasasti ini, ucap Aluna. Lakukan ritualnya, saya akan bantu, ucap si kakek tanpa basa-basi. Mereka pun melakukan ritual yang sesuai dengan arahan di lembaran prasasti dan arahan dari kakek itu. Nah, udah selesai kan ini? Selanjutnya apa lagi, Pak? Tanya Rena. Letakkan prasasti itu di tempatnya. Berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, ucap kakek. Saat mereka berdoa, Aluna tiba-tiba bertingkah aneh seolah ia kepanasan ketika yang lain berdoa. Ia seperti dirasuki oleh arwah jahat tentara Jepang. Kararewa modotte ko renaku narudaro. Hahaha.
Ucap Aluna dilanjuti ketawanya yang menyeramkan. Karareo henni soko ni isasete kudasai, teriak Aluna. Iye, karera o modo sasete kudasai, deteki yo kimitachi. Jawab kakek tersebut. Nah, lanjutkan ritualnya biar saya yang mengurus gadis ini, ucap si kakek. Tidak lama setelah Luna dirasuki oleh arwah jahat, ada pula arwah-arwah lain dan kabut putih yang mengelilingi mereka ketika ritual. Arwah-arwah itu berbisik samar kepada mereka. Reina mulai kehilangan kesadaran. Rey, sadar! Fokus, Reina, fokus! Ucap Rafael sembari menepuk pundak Reina. Reina pun tersadar. Mereka melanjutkan ritualnya kembali. Saat mereka hampir selesai, ada gangguan dari arwah-arwah jahat lagi. Namun kali ini mereka berhasil mengacuhkan gangguan tersebut. Aluna tersadar dan ia kebingungan apa yang terjadi. Rafael dan Reina berhasil melakukan ritual tersebut. Setelah mereka melakukan semuanya, seketika Devendra dan Akmal berada tak jauh di keberadaan Aluna, Reina, dan Rafael dan kakek itu. Rafael menyadari kedatangan Devendra dan Akmal. Mereka pun segera menghampiri keduanya. "Mau, Vel?" tanya Aluna. "Vel, Lun, Ren," ucap Akmal. "Gue lemes banget," ucap Devendra. Dah. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung ditopang oleh Aluna, Reina, Rafael dan juga kakek itu. Mereka semua akhirnya keluar dari gua Jepang itu. Mereka juga sempat mengobrol dengan kakek itu. "Oh iya Pak, maaf kalau lancang Bapak ngapa ada di gua Jepang ini?" tanya Rafael untuk membuka obrolan. "Saya sebenarnya suruhan dari warga sekitar, menyuruh saya untuk mencari kalian," balas kakek. "Maksudnya Pak? Kita hanya tersesat beberapa jam. Mengapa harus dicari segala?" tanya Rafael dengan rasa penasaran. "Kalian dinyatakan hilang selama 4 hari. Berita ini sudah ramai dibincangkan. Banyak relawan yang mencari kalian hingga gua ini. Tidak ada satupun relawan itu yang bisa menemukan kalian," ucap kakek. Mereka sangat terkejut mendengar hal itu. "Jadi kita berada di alam lain pada saat itu?" tanya Aluna sambil kebingungan. "Iya, betul. Dan juga jika kalian penasaran kenapa warga sekitar menyuruh saya untuk mencari kalian, saya sebetulnya arwah penasaran tentara Jepang yang terjebak di antara dua dunia. Namun saya menyamar menjadi penjaga di gua ini. Gua ini sudah lama sekali tidak dikunjungi oleh para manusia. Sayalah yang menjebak kalian untuk memasuki dunia lain. Dengan kalian melakukan ritual itu, tidak hanya untuk menyelamatkan teman kalian, tapi menyelamatkan saya juga," ucap si kakek sambil menjelaskan. "Terima kasih, Nak. Berkat kalian semua, arwah saya menjadi tenang. Kalian semua bisa pergi," gumam kakek. Seketika kakek itu menghilang dan sinar matahari